Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan bimbingan karir. Penyampaian layanan karir di sekolah dapat dilakukan dengan metode tertentu yang sesuai dengan isi materi dan kebutuhan siswa serta kemampuan pembimbing. Metode pemberian informasi karir dapat ditempuh melalui metode kelompok untuk masalah-masalah yang sifatnya kelompok dan metode individual untuk masalah yang sifatnya pribadi. Menurut Soekardi tahun 1987. Secara umum, pelaksanaan bimbingan karir di SMA dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama itu ceramah dari narasumber. Kegiatan yang dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber pihak dunia kerja dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Nah, untuk yang kedua itu diskusi kelompok. Suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan satu keterkaitan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan. Dalam hal ini, perencanaan karir atau pekerjaan atau karir, di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur. Yang ketiga yaitu pengajaran unit, merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang suatu pekerjaan tertentu melalui kerjasama antar pembimbing dan guru bidang studi. Namun, dengan pola ini sudah barang tentu perlu adanya jam tersendiri yang khusus disediakan untuk keperluan kegiatan bimbingan karir. Nah, untuk yang keempat ini ada sosiodrama. Suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Nah, yang kelima itu ada karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Dengan demikian akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang diamatinya. Nah, untuk yang keenam ini informasi melalui kegiatan kurikuler secara instruksional. Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan karir dengan cara mengaitkan atau dipadukan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kaitan ini, tiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat-saat mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan suatu karir tertentu. Untuk selanjutnya ada hari karir atau career days. Hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karir. Pada hari tersebut, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk tiap tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa di sekolah. Keberadaan bimbingan karir sebagai bagian dari layanan bimbingan konseling di SMA mengandung konsekuensi terhadap peran dan tugas konselor dalam memberikan layanan bimbingan terhadap siswanya. Peran dan tugas konselor tidak hanya sekedar membimbing siswa dalam menentukan pilihan-pilihan karirnya, tetapi dituntut pula untuk membimbing siswa agar dapat memahami diri dan lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir pada kehidupan masa mendatang. Setiap siswa di sekolah menengah akan sampai pada tingkat kematangan karir yang berbeda melalui rute yang berbeda, lancar atau tidak lancar. Aktivitas bimbingan karir harus memiliki 3 penekanan. Yang pertama yaitu mendorong perkembangan karir, yang kedua menyediakan perlakuan, dan yang ketiga yaitu membantu penempatan mengacu kepada perpindahan pelajar ke tingkat pendidikan selanjutnya atau ke kehidupan pekerjaan. Kegiatan aktivitas bimbingan karir pada sekolah menengah harus bisa mengantar setiap pelajar untuk menanggulangi tugas perkembangan menuju perkembangan karir dan membimbing pelajar kepada kreasi dan prestasi dari seperangkat pilihan dan rencana yang akan ditetapkan. Penekanan utama dalam aktivitas bimbingan karir untuk berbagai individu haruslah didasarkan pada intensitas perencanaan, kesiapan berpartisipasi dalam kehidupan sebagai pribadi yang independen, dan keterahan individu-individu kepada tujuan. Dengan demikian dapat direkomendasikan
tujuan-tujuan untuk aktivitas-aktivitas bimbingan karir di sekolah menengah sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa mengembangkan kesadaran akan perlunya implementasi yang lebih khusus dari tujuan-tujuan karir. Yang kedua, siswa mengembangkan rencana-rencana yang lebih khusus guna mengimplementasikan tujuan-tujuan karirnya. Yang ketiga yaitu siswa melaksanakan rencana-rencana untuk dapat memenuhi syarat memasuki pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran di tingkat sekolah lanjutan dengan latihan dalam jabatan atau dengan mengajar latihan lebih lanjut di perguruan tinggi atau pendidikan pasca sekolah lanjutan yang mengantar pada kualifikasi untuk suatu okupasi khusus. Terdapat 4 kegiatan bimbingan karir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga yaitu pemantapan pengembangan diri untuk pengambilan keputusan pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang keempat yaitu orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidup. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Selain itu terdapat pengenalan diri dan lingkungan serta pengembangan diri dan karir. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengenal dan memahami siapa dirinya. Yang kedua, siswa mengenal dan memahami lingkungannya, meliputi lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, sosial, budaya, dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pengenalan dan pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan itu dikerahkan untuk pengembangan diri siswa dalam segenap aspek pribadinya, termasuk pengembangan arah karir yang hendak diraihnya di masa yang akan datang. Terima kasih.